Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari para lause dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita mau memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Lause Maria dan Lause Lause Yeyen, sudah lama ya nggak ketemu dengan Lause Yeyen. Nah, kita akan memuji nama Tuhan. Sebelum mulai kebaktian, kita mau memuji nama Tuhan dengan menyanyikan pujian Ku Masuki Gerbangnya dengan hati bersyukur. Adik-adik bangkit berdiri semua ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Satu kali lagi kita nyanyikan pujian ini. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya, adik-adik, pagi hari ini kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu sebelumnya ya. Mari kita berdoa, kita satukan hati kita, tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan sudah menyertai istirahat kami semalam. Tuhan, pagi ini kami mau memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tuhan pimpin kami dari awal kebaktian hingga akhir. Biarlah kami terus memuliakan dan menyembah nama-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan guru-guru yang mengajar kami, yang membawakan firman Tuhan, Tuhan berkati dan Tuhan urapi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Adik-adik, kita memuji nama Tuhan kembali ya. Kita katakan bahwa memuji nama Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu. Bisa kan ya? Ya, kita masih berdiri. Tepuk tangan ya adik-adik.
Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, 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 mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, 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 mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Iya adik-adik, masih semangat gak memuji nama Tuhan? Masih ya. Ya, kita mau memuji nama Tuhan kembali. Kalau Tuhan Yesus panggil nama kita, kita harus mendengar ya Lose ya. Betul, Iya. Lose Maria. Dengar dia panggil nama saya, ku jawab ya, 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 ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Ya adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Salam adik-adik, puji Tuhan. Cuanto senang kita dapat bersama-sama lagi belajar untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, tapi sebelumnya terima kasih juga ya kepada Lose Yeyen dan Lose Maria yang sudah memimpin kita untuk memuji-muji Tuhan, untuk bersuka cita dalam ibadah pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita dengar cerita Alkitab, contoh mengajak semua kita, adik-adik yang di rumah, mengambil sikap yang hormat, tundukkan kepala, kita akan berdoa sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Contoh akan berdoa, adik-adik semua dapat mengaminkan di dalam hatinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Terima kasih kami sudah memuji-muji Tuhan, kami sudah bersukaria dalam puji-pujian tadi, dan saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya tolong semua kami, baik Cuanto Bram yang menyampaikan firman Tuhan, semua adik-adik yang mendengarkan, supaya kami boleh dihidupkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami memiliki belas kasihan Tuhan, dan kami peduli terhadap sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami naikkan hanya di dalam nama-Mu saja. Haleluya, haleluya,
Amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, Cuanto berharap semua adik-adik dijaga, dilindungi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, adik-adik, hari ini nih kita akan mendengarkan cerita tentang peduli kepada sesama. Siapa adik-adik yang mau untuk hidupnya peduli kepada sesama? Atau siapa nih di antara kita yang selama ini hidupnya cuek, masa bodoh dengan orang lain? Yang penting saya saja, yang penting saya bisa main gadget, yang penting saya bisa senang, pusing amat dengan orang lain. Ayo, siapa yang masih begitu? Cuanto harap semua adik-adik tidak begitu ya. Cuanto berharap semua kita peduli terhadap sesama. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang anak kecil, seorang yang biasa-biasa saja. Bahkan Alkitab mencatat seorang anak kecil ini adalah seorang hamba atau seorang budak dari istri seorang panglima yang gagah perkasa. Anak kecil ini adalah hamba, seorang budak. Tetapi dia memiliki hati yang peduli terhadap sesama. Dia memiliki hati yang berbelas kasihan terhadap orang lain. Dan adik-adik tahu, karena dia memiliki hati yang peduli terhadap orang lain, akhirnya Tuhan dimuliakan karena pertolongan daripada seorang anak kecil ini. Nah, kita akan baca dulu kebenaran firman Tuhan ya. Kita buka dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 5, kemudian ayat 9 dan lanjut ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Contoh akan bacakan bagi kita sekalian. Mari simak kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Alkitab tertulis demikian. Naaman, panglima Raja Aram. Dia adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, yaitu Naaman, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Wow! Ternyata adik-adik, Naaman ini walaupun dia hebat, Alkitab mencatat dia mengalami penyakit kusta. Waduh, sangat menjijikkan dong, sangat menyeramkan dong. Lanjut di ayat 2. Alkitab tertulis orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia, yaitu seorang anak perempuan ini, menjadi pelayan pada istri Naaman. Jadi, Naaman tentara panglima yang hebat itu yang sakit kusta, istrinya memiliki seorang pelayan. Dan pelayan itu adalah seorang anak kecil perempuan yang tadi. Ayat yang ketiga. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Wow. Ayat yang keempat. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, beginilah dikatakan oleh gadis itu yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Nah, lanjut di ayatnya yang ke-9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Ayatnya yang ke-10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali di dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Nah, ayatnya yang ke-14 adik-adik. Maka turunlah ia, yaitu Naaman, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu
pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Nah, ayat yang terakhir adik-adik. Kemudian kembalilah ia, yaitu Naaman, kembalilah Naaman dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Amin untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah Cuanto bacakan. Nah adik-adik, ternyata Alkitab mencatat Naaman adalah seorang panglima yang hebat. Dia gagah perkasa. Dan Alkitab mencatat karena Naaman, Tuhan memberikan kemenangan bagi orang-orang Aram. Wow, jadi raja negeri Aram sangat suka, sangat bangga kepada panglima perang yaitu Naaman. Tetapi adik-adik, Alkitab mencatat bahwa Naaman ini ternyata dia itu mengalami sakit apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Sakit kusta. Waduh, sakit kusta itu seperti apa ya? Ada yang tahu enggak adik-adik? Nah, sakit kusta itu sakit di bagian kulit yang borok, kemudian jijik. Dan pada saat itu di Israel, orang yang sakit kusta sama dengan orang yang dikutuk. Itu sebabnya orang-orang sakit kusta biasanya dikucilkan, biasanya diasingkan, karena mereka dianggap sebagai kutukan daripada Tuhan. Wow, jadi di satu sisi Panglima Naaman hebat, gagah perkasa. Tapi di sisi lain, waduh, dia mengalami sakit kusta. Nah adik-adik, Panglima Naaman tentunya, waduh, dia merasa sedih. Dia merasa galau. Dia merasa tertekan. Wow, bagaimana saya bisa sembuh? Semua pengobatan sudah dia cari. Semua tempat pengobatan sudah didatangi oleh Naaman. Tak kunjung-kunjung sembuh juga. Nah, tetapi adik-adik, Alkitab mencatat anak kecil perempuan memberitahu kepada istrinya Naaman, "Bu, kalau Bapak pergi ke nabi yang berada di Samaria sana, pastilah nabi itu akan menyembuhkan Panglima Naaman." Siapa yang tahu nabi itu bernama siapa? Ayo. Ya, nabi itu bernama Nabi Elisa. Nah adik-adik, anak kecil ini walaupun dia adalah seorang pelayan, tetapi anak kecil ini memiliki kepedulian yang luar biasa. Kepedulian yang mantul, mantap betul. Sehingga dia peduli terhadap Panglima. Dia memberitahu kepada istri daripada Panglima, "Nyonya, kalau saja Bapak pergi ke Samaria, ada seorang nabi di sana, pasti Bapak menjadi sembuh." Nah adik-adik, singkat cerita, panglima perang itu, Naaman pergi ke Samaria, berjumpa dengan Nabi Elisa. Nabi Elisa memberitahukan kepada panglima itu, "Pergi rendamkan dirimu 7 kali di dalam sungai Yordan, pasti engkau menjadi sembuh." Dan apa hasilnya adik-adik? Iya, panglima perang yang gagah perkasa itu, yang sakit kusta itu, menjadi tahir, menjadi sembuh karena pertolongan Tuhan. Nah, kita mau belajar dari seorang pelayan, seorang perempuan kecil, walaupun dia berbeda keturunan, dia berbeda bangsa. Bangsa Aram berbeda dengan bangsa Israel. Walaupun mereka berbeda, tetapi anak kecil itu memiliki kepedulian yang luar biasa, memiliki kepedulian yang hebat. Dan Alkitab mencatat, Panglima Naaman sembuh karena informasi dari seorang anak kecil itu. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Tuhan mau supaya semua kita, baik adik-adik yang ada di rumah, Cuanto Bram, para lause yang lain, semua kita harus memiliki kepedulian terhadap sesama kita. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Apa Cuanto Bram peduli dari hal-hal yang kecil? Adik-adik mungkin di rumah melihat papa mama sudah pulang kerja capek.
Adik-adik jangan ganggu mama papa kalau lagi istirahat. Ketika rumah ada yang kotor, melihat sampah yang jatuh mungkin di dalam rumah, jangan tunggu mama papa untuk ambil. Salah satu sikap kepedulian kepada sesama adalah ketika kita melihat sampah, kita mengambilnya. Itu adalah hal-hal yang kecil, dimulai dari rumah. Kalau papa mama sedang mengerjakan sesuatu, jangan diganggu. Kalau papa mama pulang kantor, pulang kerja, pulang jualan, atau dari mana saja papa mama sudah capek, salah satu bentuk kepedulian daripada adik-adik bisa memijit mama atau memijit papa. Itu salah satu bentuk kepedulian. Atau misalnya nih adik-adik, kita kan sudah tidak berjumpa satu dengan yang lainnya. Sudah hampir 2 tahun loh kita tidak berjumpa. Nah, salah satu bentuk kepedulian, kan adik-adik rata-rata sudah punya handphone kan di rumah. Nah, salah satu bentuk kepedulian adalah coba hubungi teman-teman yang lain. Tanya kabar. Halo Jackson, bagaimana kabarnya? Atau halo Abel, bagaimana kabarnya? Nah, sekadar tanya kabar. Itu bentuk kepedulian yang sederhana yang dapat kita lakukan. Misalnya kita menelpon, halo Cuanto Bram, apa kabar? Kemudian Cuanto bilang, halo Jackson, ini Cuanto Bram lagi sakit. Wah, salah satu bentuk kepedulian adalah kemudian Jackson langsung hubungi semua teman-teman yang lain. Ayo kita berdoa, Cuanto Bram sedang sakit, kita berdoa supaya Tuhan kiranya menolong, memberikan kekuatan, dan menyembuhkan Cuanto Bram. Nah, itu salah satu bentuk kepedulian. Adik-adik bisa lakukan kepada teman-teman yang lain. Atau apalagi, misalnya di rumah, kita lagi main-main di rumah, kemudian ada orang yang tidak mampu lewat, yang mulung-mulung sampah mungkin, yang sedang bekerja susah payah di luar. Mungkin kita ada air minum di rumah, ada tripanca gelas atau grit gelas, kita ambil, kemudian kita kasih, Pak, Bu, minum dulu ini airnya, atau mungkin ada kue, kita bisa kasih kepada mereka. Nah, semua itu adalah bentuk kepedulian kita kepada sesama. Karena apa? Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang peduli terhadap sesama. Adik-adik perhatikan tadi, seorang hamba atau pelayan kecil tadi, dia peduli terhadap Panglima Naaman. Dia memberitahu kepada Naaman bisa sembuh kalau datang ke seorang nabi yang ada di Samaria. Akhirnya Naaman mengikuti informasi yang diberikan, Naaman menjadi sembuh. Adik-adik dan Cuanto Bram, semua para lose juga, kita bisa dipakai Tuhan dengan dahsyat untuk memberkati banyak orang ketika kita memiliki sikap yang peduli terhadap sesama. Nah, di akhir cerita firman Tuhan pada hari ini, Cuanto Bram mau kasih tugas kepada semua adik-adik. Nah, adik-adik harus buat video. Setiap bentuk kepedulian adik-adik kepada siapa saja, apakah papa mama, adik-adik pijit papa mama waktu pulang kerja, ataukah adik-adik membersihkan rumah, adik-adik cuci piring, adik-adik buat apa saja bentuk kepeduliannya, di videoin, kemudian dikirim ke para lose yang ada. Kirim dan nanti kita akan lihat bentuk kepedulian seperti apa yang adik-adik sudah kerjakan di rumah. Ingat, Tuhan mau supaya semua kita peduli terhadap sesama kita. Sebelum kita berdoa, ayat hafalan untuk kita pada pagi hari ini, ingat baik-baik, dicatat. Ayat hafalan kita terambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 40 bagian B. Cuanto bacakan bagi kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Oke adik-adik, Cuanto akan berdoa sebelum kita menutup cerita firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, dan kami mohon Allah Roh Kudus menolong semua kami, beri kami kemampuan, beri kami kemauan untuk peduli terhadap sesama. Kami sungguh rindu
Tuhan dimuliakan karena kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, tetap jaga kesehatan tanpa mengabaikan tindakan kasih kita kepada orang lain. Dan biarlah Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Salam. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan menjadi pelita dalam kehidupan adik-adik ya. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Adik-adik bisa menitipkan uang persembahannya kepada papa mama ataupun tante yang ke gereja, ataupun bisa melalui rekening Bank Danamon. Lihat ya rekeningnya ya. Minta tolong sama papa mama untuk mentransfer uang persembahannya. Oke adik-adik, kita akan menyanyikan pujian Beri syukur, berilah syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya adik-adik, kita mau berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah begitu baik dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, saat ini kami mau memberikan persembahan. Tuhan, kuduskan, Tuhan sucikan persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu saja di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kedua orang tua kami yang bekerja, kiranya berlimpah berkat untuk mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, sebagai penutup, kita akan menyanyikan pujian Rukun Cinta Satu Sama Lain. Itulah maunya Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Ya adik-adik, selamat hari Minggu. Kebaktian hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sekian ibadah online kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday. God bless you.